Ex-Polwan yang pernah viral usai mengkritik sikap seniornya di Polres Sigi berinisial YU kini kembali muncul di jejaring maya. YU yang mendapat sanksi tidak hormat di Polda Sulteng memilih tinggal di Sukoharjo, Solo. Di sana ia tinggal di sebuah kosan, namun baru-baru ini ia kembali membuat heboh di tempat ia tinggal hingga membuat gaduh. Kecuali tengah malam nih, kan Bapak kan tanya di mana saya, kan jawaban saya kecuali malam nih, saya pasti keberatan kan kalau dia tapi siang pun nggak apa-apa ya? Iya, karena orang beraktivitas ya. Kecuali malam nih orang tidur nih, orang tidur berisik, oke, itu aja. PRT, catat PRT. Jadi nanti siang pun berisik nggak apa-apa. Iya, menurut saya langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, mungkin pemerintah atau kepolisian, langkah yang dilakukan untuk mengamankan ex-polwan yang sering teriak-teriak, dan itu kan adalah hal yang meresahkan warga ya. Jadi itu adalah hal yang sangat tepat untuk menghindari adanya mungkin masyarakat yang melakukan main hakim sendiri karena merasa resah dengan ex-polwan tersebut. Nah, jadi itu sudah sangat tepat menurut saya langkah yang diambil. Warga yang tinggal di sana pun tak tinggal diam karena mengganggu kenyamanan. Warga setempat pun akhirnya membawa YU ke rumah sakit jiwa. Dalam sebuah video tampak warga yang hampir seluruhnya pria mendatangi kos-kosan YU dengan menggunakan kendaraan roda 4. YU pun akhirnya diboyong hingga ke rumah sakit jiwa daerah. Atas nama Yuni, gua tersangka lagi di kos di daerah Pabelan, Kartasura. Warga sudah kumpul, warga masih di lokasi warga, karena sangat meresahkan. Sudah dievakuasi, mau dibawa ke rumah sakit karena sangat meresahkan di wilayah Kartasura, ex-polwan. Saat tiba di rumah sakit, tangan YU tampak diborgol. Silakan masuk, Saudara Yuni. Silakan masuk. Nah, tanggapan gue simpel aja. Itulah, dalam mengejar karir dan cita-cita kita juga harus tetap mempunyai hubungan dengan Tuhan. Karena saat kita tidak memiliki jalan apapun, hanya Tuhan yang mampu membuat kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Maka kalau mau hidup tenang, ingat Allah, jangan cuma senang. Nanti kita bisa kehilangan kesenangan, tapi ketenangan itu akan melahirkan kesenangan-kesenangan selanjutnya. Jadi semoga cepat sembuh buat polwannya. Di tempat terpisah, Inara Rusli yang kini hidup dengan anak-anaknya harus bisa menjelaskan bagaimana kondisi Virgon Tambunan yang merupakan ayahnya. Apalagi anak pertamanya yang sudah besar bertanya ihwal kondisi ayahnya yang kini mendekam di penjara karena narkoba. Lantas benarkah Inara sempat mengajak anak-anak menjenguk Virgon ke penjara? Benarkah selain didekap rasa rindu, kehadiran anak-anak membuat Virgon menyesali atas apa yang ia perbuat? Dan juga memang kebetulan dedinya mau ketemu sama Starla sama adik-adiknya nanti di sana, jadi ya sekalian aja. Happy karena mami sama dedi udah baikan lagi. Happy kenapa lagi? Dedi udah keluar, udah sembuh. Jangan ngomongin itu. Udah tahu. Oh, udah tahu. Bolak-balik sih, masih bolak-balik. Oh, masih bolak-balik. Berarti tinggal rawat jalan aja berarti? Iya. Itu sejak kapan Kak rawat jalannya itu? Oh, kurang tahu kalau itu. Tapi memang sudah seminggu belakangan ini dapat info seperti itu? Aku baru dapat info kemarin sih.
Inara sepertinya tak ingin egois. Meski sempat dikabarkan jika ia tak ingin mengurusi soal penyalahgunaan narkoba, namun belakangan Inara justru merasa peduli. Salah satunya mengajak putri pertamanya untuk bisa bertemu dengan ayahnya. Ya nanti di sana di Bintar. 2 ya nak ya? Kemarin udah ya? Udah. Ke rumah. Bukan pernah nginep nak yang kemarin. Oh iya, tuh main sampai sore doang. Kalau nginep kan udah pernah. Ya itu kan sebelum dia masuk rumah sakit. Terutama Ali. Minta beliin mainan mulu. Apa ya, aku yakin bukan cuma aku sih, tapi semua orang pasti akan mengalami hal yang sama. Patah tumbuh berkali-kali dalam sepanjang perjalanan proses hidupnya. Bukan cuma hitungan sekali 2 kali, aku rasa kayaknya setiap orang di sini pasti akan mengalami patah tumbuh berkian kali. Jadi ya apa ya, embrace aja bahwa itu adalah bagian dari proses perjalanan hidup. Lantas benarkah ada syarat khusus yang diberikan Inara agar Virgon bisa kembali bertemu dengan anak-anaknya? Ya salah satunya ya temuin Ustadz sih, karena kan ya sebagai seorang muslim biar ada apa ya istilahnya, biar ada yang nuntun lagi lah dia ke jalan yang lurus gitu. Ya alhamdulillah sih, biarpun dedinya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya, beliau masih ada bentuk tanggung jawabnya lah untuk anak-anak, walaupun memang nggak seperti biasanya lah gitu. Kalau jalan itu kan jangan mundur ya. Kalau jalan tuh kita harus maju gitu. Nah, jadi jalan ke depan juga walaupun maju kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya intinya jalin hubungan yang baik aja. Masalah nanti cocok lagi, dekat lagi, ngapain lagi, biar berjalan dengan sendirinya. Kalau memang jodoh masih ada jodohnya lagi kembali, nggak ada masalah. Kalau misalnya pun mau kawin lagi, nggak ada masalah. Ya bisa-bisa aja, tapi akunya harus nikah dulu sama orang. Gimana dong? Pemirsa, seorang pria tersenyum bahagia mendapatkan mainan impiannya. Rupanya bukan mainan biasa yang dibeli, seperangkat wayang kulit dengan harga nan fantastis. Si perekam menunjukkan bagaimana wajahnya pada saat keluar sambil memeluk wayang kulit. Senyum tipis seolah menandakan rasa bangganya bisa mendapatkan wayang impiannya walau harga belinya mencapai 135 juta rupiah. Wayang 135 juta udah harga mobil dan isinya mengizinkan. Berarti jatah bulanan isinya udah cukup. Iya, jadi dia nggak ngomel. Suaminya tuh punya hobi beli wayang yang mahalnya sampai 135 juta. Ya, kalau itu hobinya suami mau gimana lagi kan? Kan kesenangannya dia, jadi kita mau nggak mau harus mengizinkan. Kalau aku sih. Asal uang bulanannya cukup. Nggak berkurang karena dia beli wayang. Karena yang hobinya beli miniatur itu juga mahal-mahal mau sampai 200 juta. Kan kita harus mengimbangi lah. Sebelumnya si perekam mengisahkan jika pria yang memeluk wayang itu sempat gelisah lantaran pasangannya tak mengizinkannya untuk membeli mainan seharga ratusan juta itu. Namun pada akhirnya pasangannya memberikan izin sehingga Rona Sumringah terlihat begitu menghiasi wajahnya itu. Sebenarnya sih namanya hobi ya, gue pun pribadi juga punya hobi, orang-orang lain juga punya hobi, dan memang beraneka ragam. Ada yang mungkin orang bingung kok bisa beli wayang ratusan juta, tapi mungkin buat seseorang yang hobi, orang yang punya kecintaan terhadap seni tersebut, melihat harga itu menjadi sesuatu yang tak terlalu dipikirkan ketimbang dengan value yang dia dapat. Mungkin wayang itu punya suatu nilai seni yang tinggi, diukir dengan baik, atau punya sejarah tertentu yang memang harganya itu karena value-nya tinggi ya harganya tentunya. Tapi sih gue ngeliatnya fine-fine aja. Orang mau ngapain, mau beli wayang berapa ratus atau miliar pun suka-suka mereka gitu. Yang penting kan itu tidak mengganggu orang lain gitu. Itu
kebahagiaannya dia sendiri dan disupport sama istrinya juga, jadi menyenangkan sih ketika sekarang 135 juta, tapi 10 tahun lagi bisa berapa itu? Ini kan aset budaya. Dan istrinya juga pinter, cerdas, karena ini adalah yang dibeli aset budaya yang harus dipertahankan. Wow, suaminya seneng banget punya istri yang pintar, yang cerdas, dan juga otak-otak matematikanya jalan. 135 juta sekarang, 10 tahun lagi, bayangin berapa? Buat istrinya, I love you, gitu dong. Ibu rumah tangga yang cerdas dan sayang suami. Mudah-mudahan suami aku juga nanti memberikan ide, membolehkan aku membeli wayang seharga 153 juta. Kebalikan. Rona wajah gembira juga terlihat pada sejumlah asisten rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Bagaimana tidak, pada kesempatan bahagia itu, Ryanza bersama dengan Nagita Slavina bundanya mendadak membuat pesta ulang tahun ART mereka yang biasa dipanggil Mbak Rika di salah satu resto pilihan Ryanza. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mbak Rika. Selamat ulang tahun ya Rika. Sehat selalu, semua bahagia selalu sama Roma dan anak-anaknya. Amin. Mohon maaf lahir batin, selamat ulang tahun. Sekalian, hari ini traktir sama Rika. Yeay, ditraktir Rika. Makan sepuasnya. Oke, bungkus buat 2 hari Ini kue makanannya ya, kita cobain ya guys. Ini aku mau pakai apa namanya ini? Telunjang ya? Iya. Pakai tangan aja lah ya. Pada awalnya Nagita Slavina mengajak semua karyawannya makan besar, namun tidak membahas soal ultah. Di tengah nikmatnya makan itu, mendadak salah satu karyawan lainnya membawa kue ultah. Melihat hal itu, Rika langsung menangis haru. Namun giliran disuruh bayar, wajahnya berubah sendu. Mengapa demikian? Pakai cabai hijau kali ya. Cobain. Nggak pedes? Enggak. Ini kena. Itu kan sambal. Wow, kacau loh. Nah, kikil sampai suah kikil, aku nggak makan jeroan. Oh ya. Kalau dendengnya ada apa aja dendeng yang? Dendeng ini yang basah ya. Yang kering nggak ada, yang kering paru. Oh, kalau paru kering mau. Aku bilang makan paru, cuman kalau kering aja. Kalau lembek ya. Suasana kembali meriah setelah mendapat kesempatan untuk makan. Bahkan Ryanza atau Cipung terlihat lahap menyantap makanan kesukaannya. Jeruk. Mau cobain jeruk kak? Mau minta piring ya? Ada lagi? Enggak. Mau ada mau pesan minum apa tuh? Es jeruk hari ini bawa es jeruk serumah. Orang-orang rumah semuanya berangkat. Jeruk kesukaan. Sama bagi. Adek habis makan apa itu bikinnya? Maaf ya, kalau makan deh. Aku mau minum apa? Nasi. Minumnya ya? Iya, Deneng rendang kamu makan nggak kawan? Makasih. Bener, kamu mau makan rendang. Rona bahagia juga terlihat jelas di wajah Denny Sumargo yang baru saja menjadi seorang ayah. Setelah Olivia istrinya melahirkan seorang bayi perempuan melalui operasi sesar di sebuah rumah sakit di Jakarta. Denny Sumargo yang ditemui usai mengisi sebuah acara mengungkapkan kebahagiaannya. Ya, nama panggilannya Briel. Jenis kelaminnya perempuan. Beratnya 3,1 kilo, panjangnya 47 cm. Dan udah lahir kemarin.
Menurut Denny Sumargo, saat ini rumah tangganya tengah dimeriahkan dengan kehadiran bayi perempuan. Sementara Olivia fokus merawat bayi yang baru lahir. Sedangkan Denny Sumargo sendiri bersiap untuk segera pulang lantaran sudah kaget ingin melihat anaknya, terutama memberikan ASI eksklusif. Karena biar gimana, itu satu momen ya saya juga nggak nyangka bisa kena secara emosional. Ngelihat perjuangan istri, lihat ada darah gitu kan, operasi. Terus ada bayi keluar gitu, terus dia nangis, terus saya lihat badannya, waduh Tuhan terima kasih lengkap. Karena kita banyak kegagalan, biasanya kondisi fisik yang kurang bagus, kita ngelihat bayi kita, ya fisiknya lengkap, itu udah lega banget. Terus dia nangis kan, kalau nggak nangis kita pasti kan khawatir. Dan sampai sekarang udah hari kesekian, babynya growing very fast, karyanya tinggi. Konsumsi susunya gede dan istri juga ASI-nya keluar. I think everything good lah. Karena ini katanya miripnya tuh Ci Olive. Tapi kadang-kadang sekilas ada mirip saya. Cuma saya merasa lebih mirip istri saya kayaknya. Iya, tapi nggak tahu, katanya muka bayi masih berubah. Cuman warna matanya abu-abu, kulitnya lebih ada bulenya, rambutnya lurus nggak berombak kayak saya. Terus matanya ikut istri saya almond eyes besar. Dia tipis tapi gede. Nantilah lihat ya. Denny Sumargo tersenyum ketika disinggung soal siapa nama bayi perempuannya. Sebab bayi perempuan yang dipanggil Briel itu masih disembunyikan dan belum dipublish ke publik. Rahasia. Pokoknya udah lahir, sehat, nanti kita publikasikan. Belum, nanti. Iya, cuma aku nggak pengen jadi kesannya kayak kita tuh, wah ini banget sih, orang nungguin banget, nggak mau gitu juga. Jadi memang koordinasi sama istri, kesiapan mental istri, dan waktu yang tepat untuk announce kabar gembira. Hanya sharing kabar gembira dan say thank you buat semua orang dan ngasih semangat buat semua pejuang 2 garis. Yang kita juga akhirnya bisa relate sama mereka bagaimana sulitnya untuk bisa punya keturunan dan perjuangannya yang luar biasa, supaya mereka jangan patah semangat. Keep positif, hati yang gembira pasti dapat sesuatu yang luar biasa. Pemirsa, belum lama ini Sarwenda menggelar syukuran menempati rumah barunya di kawasan elit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kendati masih ada beberapa proses pengerjaan yang belum rampung, tapi Sarwenda sudah memboyong keluarga kecilnya ke rumah baru tersebut. Rumah yang terdiri dari 3 lantai itu tampak mewah dan megah. Tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai tempat kerja. Berbagai fasilitas tersedia di rumah tersebut, mulai dari lift, ruang balet, ruang bermain, aula, ruang live yang dipakai untuk berjualan secara online, juga terdapat rooftop di bagian paling atas di bangunan tersebut. Wah, ini kita langsung pertama-tama masuk ya. Kadang kan kita, kalau menurut aku ya, aku selalu melihat kalau masuk rumah itu di tengah-tengah ada konsul, betul nggak? Ada konsul dengan bunga atau akuarium. Nah, di sini ada ruangan balet buat anak-anak, ruangan dance. Di sini ada tiang balet. Di sini ada ruangan belajar juga, but wait ya, kita nggak bisa lewat ruangan belajar, gitu. Sini juga ada lift. Nah lucunya, mohon maaf banget nih ya kan, ini kan liftnya pasangnya terakhir. Jadi aku kirain ini bolongannya sudah sesuai dengan ukuran lift. Ternyata pada saat liftnya datang, ini masih belum. Jadi aku lagi bikin kongliongnya lagi. Nah, itu requestan aku dan Talia Tania. Itu lift itu sebenarnya aku heran ya, rumah udah besar-besar tuh pakai lift, tangga juga udah bagus banget gitu kan.
pakai lift juga. Itu juga requestnya pasti dari aku sama adik-adik gitu, biar kita bisa tiba-tiba langsung di atas, tiba-tiba naik lift langsung turun ke bawah gitu, nggak perlu naik tangga lagi. Ada tangga sih, tapi kalau ada yang gampang ngapain ambil yang susah kan. Parah bro, itu happy banget karena kan udah lama penantian aku untuk pindah rumah baru gitu. Terus akhirnya yang paling aku tunggu-tunggu adalah kamar sama waktu itu aku tunggu-tunggu kandang ayam gitu, kandang ayam. Ya, kenapa kandang ayam? Karena aku suka ayam gitu. Karena aku hobinya suka pelihara ayam, ternak ayam. Karena aku dulu di sana itu hobinya cuman ternak ayam, main-main sama ayam. Selain jualan kue, pasti olahraga itu ayam kalau nggak bola gitu. Tak heran jika keberadaan rooftop tersebut dijadikan sarana piknik oleh Thalia dan Tania Putri Onsu. Kedua putri Ruben Onsu dan Sarwenda dan beberapa anggota keluarga bersantai sambil bermain ria di lantai paling atas rumah tersebut, seperti yang diunggah di kanal YouTube The Onsu Family. Ini lagi ada acara apa sih? Ini terkenal perfect guys. Acara apa, Mam? Ini kita mau piknik ya? Ya, Ci. Masih ada. Kalau hujan gimana? Ayo main air terus. Seru ya, Mam, di rumah barunya ya? Sekarang lagi main apa sih main sama burung. Main Flying Fox. enggak. Yang itu yang dipegangan. Layangan. Iya. Oh. Kalau untuk rebutan ruang, aku nggak terlalu itu ya, maksudnya nggak terlalu gimana ya. Aku paling kalau misalkan yang penting ada kolam berenang biar kita bisa berenang bareng adik-adik gitu. Sama buat aku nggak terlalu mau ruangan ini enggak gitu. Paling adik-adik sih kan, adik-adik kan suka balet kan gitu. Udah disiapin bukan cuma buat adik-adik tapi buat aku, Thalia, Tania untuk bisa aku latihan dance, bisa adik-adik balet gitu. Mereka tampak gembira menikmati suasana rumah baru yang dibangun ayah dan bunda mereka. Terlihat di bagian rooftopnya terlihat sangat luas dan dilengkapi dengan rumput sintetis. Area ini digunakan sebagai tempat bersantai keluarga dan juga tempat bermain anak. Tampak Sarwenda yang menikmati quality time bersama anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Taruh, cici dulu. Buang. Dah. Nih guys, nih lihat nih. 3, 2. Perasaan senang dan bahagia juga dirasakan Betran Peto Putra Onsu yang akhirnya sekian lama penantian panjang untuk bisa menempati rumah baru terwujud juga. Apalagi di rumah baru tersebut Betran mendesain sendiri kamar pribadinya itu. Biasa desain kamar cowok untuk nanti pasti aku pasti bakalan spillin untuk desainnya kayak gimana. Pasti untuk temanya adalah gitu. Temanya sesuai dengan aku. Aku referensinya dari TikTok dan Google. Di lain momen, sederet pemain setulus hati seperti Tamara Tiasmara, Randy Septino, serta Rebecca Tamara melakukan meet and greet di daerah Cikarang, Jawa Barat. Tak hanya mereka, ada juga Randy Martin dan Baby Hatami. Pemain seindah Cinta Mutiara juga ikut meet and greet di sana. Meet and greet sinetron RCTI ini juga dimeriahkan chit chat, games, acting challenge bersama para bintang tamu. Halo, saya Randy Septino. Halo, aku Tamara Tiasmara. Aku Rebecca Tamara. Kita pengen meet and greet, kita sekarang udah pengen mau naik ke stage, jadi ikutin kita terus meet and greet ya. Greet buat warga Bekasi dan sekitarnya. Pokoknya meet and greet bareng sama seindah Cinta Mutiara juga tadi. Ada TikTok challenge. Foto-foto bareng, terus-terusan bareng pokoknya. Oh, happy banget, mood booster banget buat kita karena kita juga kan kalau nggak ada penonton sinetron kita nggak jalan gitu. Jadi kita senang banget ada mereka. Yuk. Para pemain setulus hati melakukan joget challenge. Tamara Tiasmara dan Randy Septino bergabung jadi satu tim melawan Rebecca Tamara yang memang dikenal jago berjoget. Seperti inilah keseruan mereka. Lantas, siapakah yang akhirnya menjadi pemenang lomba adu joget tersebut?
saya bukan tiktokers soalnya, bukan. Jadi BK senang banget kalau joget-joget. Padahal di lokasi saya udah pernah bilang, dia kan suka ngajakin TikTok juga kan. Gue gak bisa joget, aku bilang gitu. Karena gue gak ada temennya, Ara kan jauh banget ya setnya. Jadi kayak gak ada teman buat joget-joget gitu. Gue paksa dia gak mau. Kalau gak ada temennya gak mau, Ran. Gue nyari teman, masalahnya di lokasi aku, di set aku kan kita beda set mulu. Cowok-cowoknya gak ada yang mau diajak joget. Kalau di rumah kita ada video, ayo Bek besok kayak gini ya, besok kayak gini. Itu tadi udah dari atas panggung kita udah tiktokan bareng, terus kita udah juga promo juga sinetron kita udah chit-chat sama teman-teman yang ada di sini. Pokoknya seru banget. Sejak kemunculannya, sinetron Setulus Hati yang dibintangi artis ternama tanah air ini selalu dinanti pemirsa setiap penayangannya. Sinetron tersebut mengisahkan dua pramugari bernama Rosa dan Lia. Bermula dari Lia yang berhenti bekerja karena hamil. Dan tak lama Rosa yang diperankan Ririn Dwi Ariyanti juga hamil anak dari suaminya seorang pilot Alvino yang diperankan Jonathan Frizzy. Konflik berkutat tentang Rosa yang mengetahui Lia ternyata istri Siri Alvino. Film-film terbaik Box Office Movie Platinum. Best Adventure Movies. Best Action Movies. Let's see what you got. You two characters going to Top Gun. I feel the need. Best Crime Movies. Best Doomsday Movies. Building these ships. Best Spy Movies. Should there be one? Not five. Saksikan film-film terbaik di Box Office Movie Platinum hanya di RCTI. Sekuat apapun fans fanatik Fuji menjegal deru asmara Torik dengan Alia, toh nyatanya takdir Tuhan tetap mempersatukan mereka. Torik tak bisa kembali pada Fuji, karena itu pelukan hangat dan kehadiran Fadly bisa menjadi momen yang sejatinya tak ada lagi kisah masa lalu yang terus dikulik. Iya, netizen kadang-kadang suka gitu, suka ngatur-ngatur yang bukan hidupnya ya. Kadang-kadang mereka melampaui pekerjaan Tuhan gitu. Karena Tuhan yang ngatur-ngatur, mereka mau pengen jadi Tuhan ya kan. Ngatur ini jodohnya harus ini, jodohnya harus ini. Oke sih nggak apa-apa teman, jangan sampai terlalu yang kayaknya kalau nggak jadi sama yang ini, jadinya kayak yang misalnya ntar jadi nama siapa, terus yang jadi nama siapa dihujat ya kan. Jadi banyak sekali orang nge-shipin siapa gitu, pas udah jadian, putus, ntar dia jadi lagi sama orang lain, netizennya yang baper. Mereka mau melampaui Tuhan kayaknya gitu kan. Gak nyangka banget dalam 5 tahun kenal dia bakal ketemu dengan soulmate-nya. So ya seneng aja. Wejangannya aku sederhana sih, bahwa ya nikah itu ibadah yang panjang. Jadi apapun nanti yang dijalani harus tetap sabar dan syukur. Alhamdulillah saya melihat di awal kami bertemu itu langsung close aja gitu ya. Dia sangat humble, sangat rendah hati dan sangat warm gitu. Cerita langsung, dia ceritakan dirinya bagaimana perjalanan hidupnya. Saya langsung senang, saya suka saya melihat dia orang yang gigih, orang yang bekerja keras, memulai segala sesuatunya dari nol. Dan saya pikir sepertinya saya akan ikhlas gitu kalau anak saya bersama dia gitu saat itu dalam hati saya, karena ya dia orang yang gigih, bertanggung jawab, dia pekerja keras, dan ya yang penting itu kan, dan imannya juga sangat baik gitu. Tapi tadi setelah akad nikah selesai dan sungkeman, baru saya tadi bilang, kamu sekarang anak ibu, anak
Sekarang ibu punya anak laki-laki dan sekarang sudah pindah. Ini happy loh ya. Udah gitu, jadi ya itu tadi aku bilang itu udah sekarang udah pindah nih, tanggung jawab ibu udah pindah ke Torik. Sementara Fadli hadir sendirian, Luna Maya juga tampak datang sendirian ke pesta Torik dan Alia tanpa ditemani kekasihnya Maxime Bauthier. Lantas benarkah Maxime tengah berhalangan karena pekerjaan? Enggak, orang dia menculikan diri. Iya benar, aku udah selesai tugas. Aku jadi nemenin dia karena kita sering gak ada teman. Ya, meski hadir tak ditemani sang Arjuna, tapi Luna Maya tak kesepian sebab ada banyak sejawatnya yang hadir, termasuk Raffi Ahmad dan Ayu Dewi yang malam itu didapuk sebagai pemandu acara. Bahkan Ayu Dewi sempat membocorkan percakapannya dengan Luna saat di meja makan. Luna banyak menanyakan persiapan untuk menghelat pesta nikah. Lantas mungkinkah diam-diam Luna akan segera menyusul naik ke pelaminan bersama sang kekasih? Biasa ngomongin tentang tadi pernikahan atau apa aja yang dibutuhkan. Iya. Tadi ketemu siapa? Rame lah, tadi ketemu siapa, lo gak lihat tuh footage-nya? Pasangan. Jika Luna datang sendirian sambil mengintip kemegahan pesta, pasangan Rizky Febian dan Mahalini yang belum lama ini juga menghelat pesta nikah di hotel yang sama, seperti mengalami throwback ke momen di mana keduanya menjadi raja dan ratu semalam. Melalui akun Instagramnya, Putra Sule itu memposting pose saat menghadiri pernikahan Torik dan Alia, seraya mengunggah kalimat, "Berasa sekali datang ke kondangan sama istri, apalagi ngerasa throwback di tempat yang sama." Tulis Iki seraya memberi selamat untuk pasangan Torik dan Alia. Selain soal kehadiran pasangan selebriti yang mencuri perhatian di pernikahan Torik Alia, potret perebutan lemparan bunga pengantin juga menjadi sorotan. Di antara antusiasme perebutan buket bunga, Sean sebagai salah satu groomsman beruntung mendapatkan bunga. Kirain dapet gaji. Alhamdulillah kita senang banget ya. Tadi beberapa ketika lempar bunga bawa hadiahnya dari pihaknya. Jadi alhamdulillah sangat senang ya untuk menjadi sponsor di pernikahan acara Torik dan Alia. Kehadiran Alisa Daguis dan Al Ghazali semalam juga mencuri perhatian. Apalagi beredar foto keduanya seolah tengah melakoni sesi foto prawedding. Lantas mungkinkah sejoli ini digadang-gadang akan menyusul sahabatnya Alia? Lantas benarkah Al dan Alisa akan menyusul Torik dan Alia menikah muda? Aku orang yang sudah banyak pengalaman, jadi ibaratnya udah tahu bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah takdirnya Allah. Jadi aku nggak mau terlalu pusing lah ya gitu. Mau jelek, buruk, baik itu kan udah kayak Allah yang sutradara, penulis skenario-nya. Kita cuma bisa menerima kok, cuma menjalaninya aja gitu. Ya, entah akan segera menyusul atau tidak, hanya waktu yang akan menjawabnya. Di tempat berbeda, cinta tak mengenal usia seolah begitu nyata dari pernikahan seorang kakek bernama Abdul Aziz yang sudah berusia 80 tahun dan gadis berusia 18 tahun bernama Ayu Wulandira. Dengan lancar, si kakek sukses mengucap ijab kabul dengan mas kawin 50 juta rupiah. Ya saudara Abdul Aziz, saya nikahkan putri saya Ayu Wulandira dengan mas kawin 50 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah tanggung dia Ayu dengan mas kawin 50 juta rupiah.
Prosesi akad nikah itu belakangan diketahui terjadi di daerah Serang, Banten. Selain diberi mas kawin sebesar 50 juta rupiah, kabarnya keluarga si gadis juga diberi hadiah seserahan hingga ratusan juta rupiah. Namun, ekspresi si gadis yang tertunduk dan tak sedikit pun menebar senyum menjadi sorotan. Lantas benarkah pernikahan ini bentuk dari ketulusan cinta tanpa memandang usia? Atau sebaliknya, ada nuansa perjodohan hingga tergiur harta warisan si kakek? Bagaimana reaksi selebriti? Aku lagi direstuin sama keluarganya, ya udah sih aku nggak mau musik hidup orang. Menurut aku ini jauh banget gitu ya, tapi aku nggak mau ganggu kebahagiaan orang lain juga sih sebenarnya. Aku tuh suka sama yang jauh di atas aku, cuman nggak sejauh itu juga ya kalau aku pribadi gitu. Karena emang aku lebih cocok kayak yang itu buat dari aku gitu, kayak misalkan 5 tahun gitu. Harusnya itu ceweknya lebih mirip jadi cucunya karena perbedaan usia pasti sangat jauh sekali. Tapi salut ya buat si kakek gitu, berarti kakeknya masih strong gitu. Atau gimana aku nggak ngerti lah ya. Tapi ya itulah jodoh, kita nggak ada yang tahu. Jodoh, rezeki, maut, semua Allah yang menentukan. Kadang-kadang kita sebagai manusia kayaknya kakek-kakek ini kok kayaknya ganjen banget ya nikahin yang seharusnya pantas jadi cucunya kok malah dinikah. Tapi ya itulah namanya jodoh, kita nggak ada yang tahu. Ibaratnya sekarang cewek udah usia berapa nikah sama berondong, sama aja kayak gitu kan. Pernikahan Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said yang dihelat di Hotel Mewah Raffles kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Jumat lalu menyisakan banyak kisah menarik, baik dari sisi perhelatan acara yang diisi dengan latar budaya Jawa dan Minangkabau maupun kemegahan acara akad dan pesta yang dihadiri sejumlah pesohor tanah air hingga orang nomor 1 di Indonesia. Nyaris semua mata di setiap penjuru Nusantara seolah tertuju pada sensasi kemegahan pesta yang mempersatukan putri almarhum Aji Mas Said dan putra Anovial Asmit Halilintar ini. Saking hebohnya, pernikahan Thorik dan Aliyah yang disiarkan secara live di kanal video berbagi sukses menjadi trending nomor wahid di kanal video berbagi. Meski bukan terlahir dari terah para raja atau dari kalangan pejabat, tapi pamor sang kakak Atta Halilintar sebagai YouTuber nomor wahid tanah air rupanya ikut mempengaruhi atmosfer melubernya tamu dari kalangan pejabat maupun selebriti papan atas. Terlebih sejak kecil, Aliyah terlahir sebagai anak selebritis papan atas, di mana Reza Artamevia sebagai penyanyi kondang di masanya, pun almarhum Aji Mas Said sebagai model dan pesinetron yang semasa hidupnya sempat mencecap sebagai anggota legislatif bersama ibu sambung Aliyah, Angelina Sonda. Gimana Pak Haji kita nggak ketemu di sana? Iya Pak Haji, kamu sombong banget sih pas di sana. Khusyuk Pak, khusyuk. Oh khusyuk Pak, emang kamu nggak mau ketemu kan? Niatnya kayak tadi mau salaman, terus udah gitu udah kita cabut ya karena udah malam gitu. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Karena ramai banget, ketemu banyak ya, hampir jadi silaturahmi. Ramai banget dan. Karena mungkin Thorik sama Aliyah baik, jadinya semua tuh pada datang, ada support. Di dalam itu semua kalangan hadir. Jadi teman-teman politisi, pimpinan partai politik, menteri-menteri, teman-teman selebriti gitu. Jadi saya rasa ini menggambarkan luasnya pergaulan dari Thorik ya, dari keluarga Halilintar yang pergaulannya itu menembus sekat-sekat politik. Ada Ibu Mega, ada Bang Zul, ada teman-teman Golkar, ada Pak Fadel gitu. Dan saya rasa ini keluarga yang sangat potensial untuk ke depan ya. Tak terhingga terima kasih saya buat semua pihak yang terlibat, yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung. Tentunya juga sahabat-sahabat jurnalis yang senantiasa mendampingi keluarga saya.
dari mulai anak-anak saya belum lahir sampai anak saya menikah salah satunya. Dan ini yang pertama. Semua ada sebagian yang waktu lahirnya Zahwa juga tahu ya, gitu kan. Nah, makasih banyak semuanya. Yang pasti sangat bahagia. Bahagia yang sejujurnya saya tidak bisa mengucapkan hanya dengan kata-kata karena melebihi kata-kata sejujurnya kebahagiaan yang Saking terharunya, Atta dengan gegap gempita pernikahan sang adik, kelak jika adik-adik yang lainnya menikah, Atta berencana kembali mendatangkan orang nomor 1 di tanah air. Alhamdulillah saya pribadi berterima kasih ke Bapak Presiden dari nikahan saya, sekarang nikahan adik saya. Bapak Presiden selalu mendukung, mensupport, dan mendoakan. Terima kasih banyak. Dan mungkin nanti adik-adik saya juga kayaknya jadi ini ya, pengen Bapak juga. Tapi saya senang banget sama support doanya. Alhamdulillah itu satu blessing ya buat kita berdua, bahkan buat keluarga semuanya. Bisa didatangi Bapak Joko Widodo, dan di situ ada juga Pak Bambang Susatyo. Jadi benar-benar sama Ibu juga, sama Ibu Iriana, sama Ibu Dewi juga datang. Suatu yang bikin kita merasa sangat, ya suatu kehormatan banget buat kita. Setelah sukses mencetak trending, Ibunda Thorik Lenggo Geni Faruk selaku juru pengatur Trah Gen Halilintar dengan bangga memamerkan bertambahnya anggota keluarga baru di lingkaran keluarganya. Melalui akun Instagramnya, Gen Halilintar memposting video pertambahan anggota keluarga baru, termasuk Aurel ikut berhitung dengan Alia. Attention please, Gen Halilintar! My family, my team! Absent start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya pasti melo banget sih. Kalau dibahas aja masih melo, tapi insya Allah sekarang ibu malah bertambah karena ibu tidak kehilangan siapapun, tapi ibu malah bertambah. Sangat terharu dan I'm just really happy, bahagia bahwa Alia telah menemukan seseorang yang dapat mencintai dia dengan setulusnya. Because Thorik's a great guy. I'm just really happy. Aku pribadi mendoakan yang terbaik. Semoga Thorik bisa menjadi imam yang baik untuk Aal, bisa menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, dan Aal juga bisa menjadi istri yang baik dan terus mensupport satu sama lain dikala suka dan sedih. Thorik dan Alia sendiri tak bisa membendung rasa haru dan bahagia. Usai menghelat pesta kemarin, usai beristirahat tidur siang dan makan romantis berdua, pengantin baru ini sudah merencanakan untuk pindahan rumah. Sementara soal rencana honeymoon, mereka masih memilih destinasi mana yang akan dikunjungi sebagai momen intim mereka. Sementara Thorik sudah membocorkan rencana pindah rumah setelah resmi menyandang suami Alia, para tamu undangan juga ikut membocorkan souvenir pernikahan Alia dan Thorik. Lantas apa saja souvenir yang diberikan Thorik dan Alia untuk tamu undangan? Benarkah souvenir yang disediakan terbilang mewah? Iya. Makasih. Makasih ya teman-teman. Ada tas juga nih. Ya. Nggak tahu ini apa, clutch. James Honey. Ini kayak dari para pendukung acara. Ya, oke. Cukup ya. Makasih ya. Ya, untuk ukuran rakyat biasa yang menggelar pesta apa adanya, jenis souvenir yang diberikan jelas amat mewah. Namun bagi tamu undangan yang datang dari pejabat maupun selebritas papan atas, jika dari ukuran harga mungkin biasa. Namun souvenir itu tetap memiliki kesan tersendiri, terlepas dari bandrol harga yang ditaksir. Alianya cantik, Thoriknya ganteng, rame, banyak yang nyanyi. Pokoknya alhamdulillah sedap ya. Yang pernahnya keren, warnanya oke. Kesan mewahnya dapat, ada. Alhamdulillah bagus. Iya, mama selalu doain buat para pengantin baru, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sah. Kalau Alia mungkin kecapean ya, karena adat Jawa di atas kepalanya. Itu adat Padang ya, nggak tahu ya, berat banget.
Iya, jadi itu sih. Jadi memang mereka kecapean Kangen kan. sih, Bang Thor jadi ganteng banget. Ganteng banget. Alianya jadi cantik banget. Video yang diputar juga tadi buat haru ya. Dari pagi diputar sampai barusan. Selain soal souvenir yang menjadi perhatian dari pernikahan Thorik Alia, kehadiran kakak kandung mantan kekasih Thorik Puji Utami, yakni Fadly Faisal, juga mencuri perhatian warganet. Kehadiran Fadly langsung disambut pelukan hangat oleh Thorik. Momen ini pun viral hingga menuai banyak komentar. Warganet salut dengan sikap Fadly, begitupun atas kehangatan. Biasa, happy. Terus tadi juga ketemu teman-teman yang udah lama gak ketemu.